sudah nyala nih mesinnya. Kita cek olinya sama-sama. Soalnya ini air radiatornya habis. Apakah oli mesinnya sudah berubah jadi susu? Sudah berubah. Sudah berubah jadi susu. Ini teh oli teh berapa hari, Pak? Oli mesinnya berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita bongkar seal water pump motor Yamaha NMAX ya. Ini airnya sudah dibuang barusan cuma segitu. Jadi kita buka dulu ini water pumpnya, bawa keluar. Enak deh BTK bengkelan. Nah ini barusan longgar. Kalau ini tidak bisa pakai kunci T karena terhalang rangka atau sasis. Nah yang ada tempatnya di sini harusnya, yang tadi, yang baut yang tadi. Ganja. Oke, kita lepas dulu nih stop ringnya. Kegedean apa kekecilan? Wah, lepas deh. Awas kene, Pak. Ya. Awas kene. Dan ini katanya baru ganti seal. Nah, permasalahannya di mana? Ini baru pasang seal water pump untuk Yamaha NMAX ini, tapi setiap hari habis airnya. Nah, oke, saya jelaskan. Dan ini baru 3 minggu katanya ganti seal water pump ini. Oke, di dalam lingkaran ini ada per. Fungsinya untuk apa? Untuk menekan atau mengepres ke bagian kipas ke sini supaya
baik oli ataupun air itu tidak bercampur alias tidak bocor. Nah, fungsinya seperti itu. Sama halnya dengan seal shockbreaker supaya olinya tidak keluar ataupun air tidak bisa masuk ke dalam. Sama. Nah, di sini ini tidak kelihatan pernya. Tapi ketika dilepas, ini ada pernya. Ini. Nah, ini pernya. Nah, pertanyaannya kenapa ini seal water pump baru masih bocor? Oke. Coba perhatikan. Ini pernya dia keluar. Yang bagian dalam kelihatan. Harusnya tertutup seperti ini. Seperti itu tadi. Oke, kita putar. Nah, kelihatan pernya. Nah, yang bagian ini tidak kelihatan alias pernya itu tertutup sama karet. Padahal ini seal water pump baru. Oke, kita putar lagi. Masih tidak kelihatan. Nah, ini pernya keluar. Harusnya tidak seperti ini. Makanya air tetap masuk ke mesin dan oli pun berubah warna jadi susu. Nah, ini baru 3 minggu 2 minggu Pak. 3 minggu? 3 minggu katanya. Berarti saya salah tadi, baru 3 minggu. Berarti air radiator ini setiap hari habis. Betul Kak? Ya. Betul, setiap hari habis karena si karetnya ini tidak dipres oleh per yang mana? Yang itu tuh, yang di dalam tadi. Tuh, kelihatan pernya. Ya. Harusnya seperti ini, saya kasih contoh. Ini di luar. Per yang di luar saja dulu. Dan kita nanti ganti ini sealnya. Ganti lagi. Karena dulu sebelum ganti ini si Bapak beli seal ini dari sini Pak kan ya? Ya. Dari sini, cuman masangnya bukan di sini. Jadi dia dipasang di bengkel lain. Nah, seperti ini. Ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya. Jadi seal ini, seal water pump ini beli dari sini tapi dipasang di bengkel lain. Tidak kelihatan kan yang ini. Ini di luar. Kalau di seperti ini ya kelihatan 100% yang luar pun. Tapi di sini lihatnya permukaan ini tidak ada. Beda dengan yang ini. Kelihatan kan? Nih. Di dalam tuh, bening. Oke, kita bongkar sealnya ya. Oke, kita lepas dulu bearingnya menggunakan tracker seperti ini. Kayaknya cuma 5 hari ya. Kamu tengah. Ayo mereka apa tuh ya? Satu enggak. Yang kayak per. Kita lepas dulu bearingnya pelan-pelan. Kita cek sekalian sealnya apakah kesalahan atau yang saya katakan tadi benar atau tidak. Oke, lanjut kita buka sealnya. Oke, sudah lepas ya. Nah, ini ditahan. Kalau ada pakai kayu. Nah, ini sudah lepas. Ini dia yang bakal kita ganti. Dan di sini pernya terdapat 3 per. Jadi di luar sini 1,
Ini satu, di dalamnya satu, lebih kecil. Terus di tengah satu. Nah, yang bermasalah yang ini, yang tengah. Kelihatan. Nih. Yang bermasalah yang ini. Sobek karetnya. Jadi pernya ada 3. Lanjut kita ke pemasangan. Langsung kita press. Saya menggunakan mata sok 22 untuk mendorong sealnya. Sudah. Kemudian kita pasang bearing. Kemudian di as kipas ini diolesi template secukupnya saja supaya licin pas masuknya. Oke. Nah, di sini juga ada template-nya di bagian dalamnya. Slow saja. Karena ini padat sekali nih, baru nih. Kenapa diberi template? Supaya licin. Langsung saja kita pasang dan ini kita pas-paskan ya. Jangan lupa di sini diberi lem, terus di sini juga diberi lem. Kita paskan dulu. Makanya jangan sampai ini sudah ditutup bagian luarnya. Karena ini harus masuk dulu nih ke kipas, ke depan as. Si kipasnya. Kalau sudah tidak berputar berarti kipas sudah masuk. Ini sudah masuk ke noken as. Langsung saja kita pasang baut. Nah, baut yang atas ini nanti dikencenginnya belakangan. Ini masih longgar supaya udara bisa terbuang ke sini, ke atas ini. Kemudian nanti dibuang olinya karena ini pasti sudah campur air radiator. Nah, sekarang diisi dulu air radiator dari sebelah sana. Kita cek dari sini sampai dia netes. Kalau udah keluar dari sini baru ini ditutup. Nah, sokong terus. Nah, ini udah keluar nih udaranya semua, kita tutup barang. Oke, kunci saja. Oke, berarti sudah tidak ada udara di sini.
Nah, kita tes sekarang. Ya, ini lagi ngetes. Tapi sebaiknya ini olinya dibuang dulu. Kita lihat olinya. Ini sudah nyala nih mesinnya. Kita cek olinya sama-sama. Soalnya ini air radiatornya habis. Apakah oli mesinnya sudah berubah jadi susu? Sudah berubah. Sudah berubah jadi susu. Nah, ini teh oli teh berapa hari, Pak? Oli mesinnya berapa hari? 2 minggu. Nih, 2 minggu.